Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter terbaru, yakni chapter 314 di part 2-nya. Chapter ini dibagi dua karena di minggu sebelumnya kita hanya mendapatkan 10 chapter saja. Jadi untuk minggu ini kita kembali mendapatkan 10 chapter terbaru lagi untuk bagian kedua dari chapter 314. Nah sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana akhirnya kick off Piala Dunia U20 di Jepang akhirnya dimulai, dimana pertandingan pertamanya kita akan saksikan adalah Jepang yang akan melawan Nigeria. Chapter lalu pun kita diperlihatkan bagaimana duel di pertandingan antara Jepang yang melawan Nigeria yang sama-sama melakukan serangan mereka dan tentu masih belum membuahkan sebuah gol dari kedua belah tim. Pertarungan intens dari kedua belah kubu pun akan dilanjutkan pada chapter ini, dan bagaimanakah pertandingannya? Silahkan like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan dari Blue Lock terbaru ini. Pembuka dari chapter ini kembali memperlihatkan bagaimana pertarungan sengit yang terjadi di lapangan antara para pemain Jepang yang kali ini masih berusaha untuk mencetak gol ke gawang dari pemain Nigeria. Di panel pertama kita bisa melihat bagaimana Isagi yang mencoba merebut bola bersama dengan salah satu pemain andalan dari timnas Nigeria, yakni Onazi. Bola masih berada di atas kepala mereka berdua selepas kemarin terjadi aksi serangan balik yang dilancarkan oleh pihak Jepang. Di sini Onazi pun sudah tahu bahwa tembakan langsung yang dimiliki oleh Yoichi Isagi benar-benar sangat berbahaya. Di sini kemudian Isagi bisa membaca apa kata-kata dari Onazi yang bilang bahwa asalkan dia di sini semuanya akan baik-baik saja, dan itu meledek Onazi yang langsung di depan dari matanya. Kedua penyerang ini kian panas dalam kata-kata yang mereka ucapkan yang memang tertuju untuk menjatuhkan mental dari lawannya. Nah, di sini kemudian Isagi mengatakan bahwa senjata terhebatmu adalah stamina yang tak terbatas yang memungkinkanmu tampil dalam situasi apapun, baik saat menyerang maupun bertahan. Menjebak, menembak, melompat, itu semua kalian punya kemampuan dasar tingkat tinggi, dan dengan berlari tanpa henti di seluruh medan lapangan ini, kalian pun juga mengaktifkan tim Nigeria. Di sini Isagi berpikir bahwa satu pilar penting yang dimiliki oleh tim Nigeria tentu saja adalah Onazi, dan dia pun berpikir secara logika bahwa asalkan Onazi ini tidak membawa bolanya, maka rencana strategi menyerang dari timnas Nigeria tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Kita pun melihat kemudian bola lambung yang direbut oleh mereka berdua berhasil didapat oleh Isagi yang kemudian mengoper bola tersebut kepada rekan timnya yakni Bachira. Di sini terlihat Bachira benar-benar bersemangat menerima umpan yang diarahkan kepadanya ini. Sementara itu, di sisi yang lainnya, kita pun melihat ekspresi yang diperlihatkan oleh timnas Nigeria pada saat Isagi mengatakan seperti itu kepada Onazi. Nah, di sini ada salah satu pemain timnas Nigeria yakni Kuso yang berpikiran bahwa Blue Lock secara keseluruhan bukan berarti bisa beradaptasi dengan permainan dari Nigeria. Kuso ini kemudian menganalisis bahwa dari titik awal baik itu menyerang maupun bertahan yang dilakukan oleh timnas Jepang ini, mereka lakukan hanya untuk mencegah Onazi ini menceluh bola. Jadi para pemain Jepang ini sepertinya memang sudah tahu bahwa tim Nigeria ini sangat mengandalkan satu pemain yang menjadi titik tumpu dari mereka yakni Onazi. Timnas Jepang mencari celah bagaimana caranya agar bola tidak ada di kaki dari pemain andalan Nigeria tersebut, dan itu akan membuat para pemain Jepang bisa menguasai pertandingan secara penuh. Kuso ini pun juga bilang bahwa otak dari ini semua tentunya berasal dari Yoichi Isagi, dan orang yang langsung memahami situasi dan desain dari permainan Nigeria. Kemudian yang juga melengkapi Isagi ini adalah bagian dua gelandang cerdas yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini. Yep. Kita kemudian berlanjut ke panel berikutnya. Di sini memperlihatkan bagaimana upaya dari tim Jepang ini memulai serangan mereka dengan beberapa gelandang mencoba naik ke depan, dan tentu saja disusul dengan dua striker andalan mereka yang mencoba mencari celah dan tempat kosong untuk bisa menerima bola sodoran dari sang maestro legenda Bachira. Di sini kemudian Kuso mulai berpikir strategi apa yang akan digunakan oleh tim Jepang saat ini untuk serangan mereka, yang dimana sudah terlihat dua striker mereka berlari ke depan, dan akankah Bachira yang bernomor punggung 8 ini akan mengoper ke Isagi atau Karin? Disinilah kita melihat apa keputusan yang diambil oleh Bachira, di mana dengan skill yang memang menjadi andalan dari si pemain ini, yakni dribble dewanya, dia pun bisa untuk melewati dua pemain sekaligus dari pemain Nigeria. Bachira berdiri di antara Rin dan juga Isagi seolah-olah akan memberikan umpan. Alih-alih mengoper, dia pun menggiring bolanya sendiri sambil memanfaatkan gaya bermainnya yang penuh dengan improvisasi. Bachira berhasil melakukan nutmeg melewati Onazi, dan yang mengejutkannya, gerakan ini pun tidak langsung terdeteksi oleh pemain Nigeria yang lainnya. Nah,
Terlihat pemain Nigeria pun bengong melihat freestyle yang dilakukan oleh salah satu pemain Jepang ini, di mana Kuso bilang bahwa dia tak menyadari bahwa timnas Jepang bisa-bisanya melakukan gaya bebas improvisasi di pertandingan penting seperti ini. Kuso kemudian berpikir bahwa sebuah sepak bola fusi yang menghubungkan kecerdasan taktis di medan perang yang disebut sebagai lapangan dengan bentuk akhir yakni gerakan ego yang dimiliki oleh sang pemain akan menentukan hasilnya. Yup, dan kemudian dengan gocekan maut dan dribble luar biasa dari Bachira ini, kemudian dia pun menuju ke arah gawang dan melakukan finishing dengan langsung menembakkan tendangan keras ke arah pojok kanan dari gawang Nigeria. Kedepan sampai di akhir panel chapter ini yang memperlihatkan tendangan keras yang dilesatkan oleh Bachira ke arah gawang Nigeria, ini pun berbuah menjadi gol yang membuat Jepang akhirnya unggul sementara melawan timnas Nigeria. Di sini Kuso pun bilang bahwa, jadi apakah ini Blue Lock yang terlahir kembali dengan sang Yoichi Isagi sebagai intinya? Di sini terlihat ekspresi dari Isagi yang melihat gol dari Bachira bilang bahwa, lumayan juga kau monster. Yap, Bachira ini bukan sekedar penghubung atau pencetak gol saja pada chapter ini ya. Di sini memperlihatkan bahwa dia mampu mengganggu sistem terstruktur dari Nigeria melalui tindakannya yang tak terduga. Berdiri di antara Rin dan juga Isagi seolah akan memberikan umpan. Ini adalah tipuan psikologis yang merusak pertahanan dari Nigeria. Nutmegnya yang melewati Onazi ini pun menunjukkan kecepatannya, teknik dan insting dari Bachira yang benar-benar luar biasa. Nah, di sini Onazi selama ini digambarkan sebagai pusat kekuatan dari Nigeria. Namun teknik dari Bachira ini pun telah ditemukan. Ini berarti Onazi mungkin sudah terlalu sibuk dan berada di mana-mana, membuat dirinya rentan terhadap trik licik seperti ini. Ini pun membuka pertanyaan apakah sistem tim dari Nigeria yang terlalu tergantung pada satu figur saja, yakni Onazi ini mulai rapuh. Nah, jadi gerakan Bachira dapat membuat Nigeria ini kehilangan keseimbangan. Ketika satu pemain terfokus mengantisipasi Rin ataupun Isagi, Bachira bisa mengeksploitasi celah dengan improvisasi miliknya. Jadi sekarang, mental timnas Jepang pasti terangkat melihat improvisasi gaya Blue Lock bekerja dengan nyata melawan sistem lawan. Nah, kemudian apa yang akan terjadi setelah Bachira ini berhasil untuk memberikan keunggulan Jepang atas Nigeria? Reaksi Nigeria bisa saja akan membangkitkan sang core utama mereka. Gol awal Jepang pasti memicu amarah dan keseriusan dari Onazi. Nigeria kemungkinan akan meningkatkan tempo, memfokuskan bola lebih keras lagi pada Onazi sebagai core-nya, memaksa Jepang ini menghadapi tekanannya langsung. Dan bisa jadi juga Nigeria menunjukkan pemain inti lain seperti Bello yang selama ini misterius untuk membuktikan mereka tidak hanya bergantung pada Onazi saja. Di sisi yang lainnya, Bachira yang berhasil mencuri spotlight akan membuat Isagi dan juga Rin makin terdorong bersaing. Siapa yang lebih pantas menjadi otak serangan dari timnas Jepang? Setelah Bachira ini mencetak gol, Isagi mungkin akan melihat celah untuk mengembangkan taktik baru, misalnya menggunakan metavisionnya untuk mengantisipasi Nigeria. Rin juga tentu tidak akan tinggal diam. Ia bisa jadi mencoba menunjukkan bahwa dirinya bukanlah Isagi ataupun Bachira, dia adalah striker utama dari timnas Jepang yang akan segera mencetak gol. Nah, menariknya adalah bisa saja gol dari Bachira ini mungkin akan membuat timnas Jepang makin individualistis, di mana setiap para pemain ingin menjadi pahlawan. Ini pun bisa memunculkan kombinasi baru antara Isagi, Rin, dan juga Bachira yang akan menguji apakah Blue Lock ini akan benar-benar bisa menciptakan tim tanpa inti tunggalnya seperti layaknya Nigeria mempunyai seorang Onazi. Plot twist potensialnya bisa saja Nigeria akan membalas cepat 1-1. Ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat berbahaya. Onazi bisa saja mungkin akan mengeluarkan teknik pamungkas atau semacam egonya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya pada pertandingan ini. Dan ada juga kemungkinan lain karakter Nigeria yang misterius seperti Bello yang bisa diperlihatkan sebagai hidden core yang sesungguhnya dari timnas Nigeria yang akan mengejutkan Jepang. Yup, jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan Blue Lock dari chapter terbaru ini. Silahkan like dan share jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan kita akan bertemu lagi pada Blue Lock chapter mendatang.